bening yang dimana penyebabnya adalah TB. Kalau TB berarti siapa nama lengkapnya? Mycobacterium tuberculosis. Oke, dia nanti keluhannya itu berupa limfadenitis sesuai dengan namanya. Lalu, yang namanya tis itu kan artinya radang. Biasanya, kalau kita cerita radang, harusnya itu kan tanda radang itu hangat, gitu kan. Tapi di sini, walaupun dia radang, tapi dia berupa cold abscess. Pas kita palpasi, dia dingin. Padahal biasanya kalau ada radang itu kan dia harusnya hangat gitu. Itulah khasnya punya si TB. Kita akan dapatkan abses dan pas di kita palpasi, absesnya itu dingin. Ketika dia pecah, akan menjadi suatu ulkus dan ulkusnya mengikuti alur KGB ya. Karena di sini penyebabnya TB, jadi penurunan berat badan, lalu keringat malam, alias gejala-gejala TB-nya itu bakal kita jumpai juga, gejala khas TB-nya. Nah, ini dia kalau contoh ruamnya. Jadi dia memang ruamnya itu kalau kita deskripsikan ya, nanti dia mengatakan adanya nodul atau abses, nodul atau abses. Kalau dia pecah menjadi ulkus dengan tepi hiperemis. Jadi dia ada nodul atau abses, kalau dia pecah jadi ulkus dengan tepi yang hiperemis, atau kalau nggak hiperemis nanti dia katakan warnanya itu livide. Tahu ya livide itu kan dia warnanya biru keunguan gitu. Oke, dia pun khasnya itu mengikuti alur KGB. KGB itu kan ada tiga tempat. Bisa nanti di leher, bisa nanti di ketiak, atau bisa nanti di selangkangan. Nah, di KGB mana aja tuh bisa. Tapi dia khasnya memang dia ada mengikuti alurnya. Untuk lebih pastinya lagi, kita harus lakukan pemeriksaan FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy. Jadi nanti pakai needle kan, dicucu, baru diambil sampelnya, diperiksalah, di biopsi. Lalu, untuk hasilnya itu didapatkan adanya sel Datia Langhans dan ada nekrosis caseosa. Ya, jadi itu udah khas banget punya si Scrofloderma. Hasilnya ada sel Datia Langhans. Nah, untuk terapinya karena ini adalah TB, maka dia akan mendapatkan terapi OAT. Sekarang kan OAT itu cuman adanya kategori 1. Kalau untuk TB ekstra paru, jangan lupa untuk tambahkan pemberian steroid. Ya, jadi terapinya ya OAT kategori 1 plus steroid seperti biasa. Oke, itu aja paling. Ya, selanjutnya. Untuk selanjutnya di sini ada Morbus Hansen. Nah, Morbus Hansen ini nama lainnya disebut dengan kusta. Ada yang pernah ketemu pasien ini? Nama lainnya lagi disebut dengan lepra. Kusta, lepra, morbus Hansen, nah itu sama aja. Kalau dari etiologinya, morbus Hansen ini penyebabnya itu saudaranya si Scrofloderma. Jadi dia sama-sama Mycobacterium. Tapi di sini Mycobacteriumnya adalah Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae. Bagaimana ruamnya? Untuk ruamnya itu nanti kita bakal dapatkan ada makula hipopigmentasi, berarti warnanya itu putih. Tapi di sini ciri khasnya, warna putihnya itu disertai dengan hipoestesi atau anestesi. Nah, atau kalau bahasanya kita sebut disertai dengan rasa baal, disertai dengan rasa kebas, karena dia memang menyerap saraf, terutama ya pastinya saraf bagian perifer dulu. Nah, jadi nanti kalau ada makula hipopigmen, ada putih, nah putih yang kayak gimana dulu nih? Apakah putih yang disertai baal? Apakah putih yang disertai dengan skuama halus? Nah, itu bisa beda diagnosisnya. Ya, kalau untuk si Morbus Hansen dia disertai dengan rasa
baal. Orang yang bisa ketularan pasien ini atau bagaimana pola penularannya itu karena dia riwayat kontak lama dengan penderita lepra. Jadi kalau kalian ketemu pasien ini, cuman ketemunya sekali aja, sebenarnya sih nggak perlu takut atau khawatir yang gimana banget ya. Karena ini memang harus berkali-kali kontak. Dan masa inkubasinya itu bisa 5 tahun sampai 10 tahun. Makanya nanti perlu kita tanyakan juga, ada nggak riwayat dia tinggal dengan orang yang mengalami keluhan serupa gitu. Ya karena kan dia harus kontak sering gitu, atau kontak lama. Kebetulan dia ada dua tipe ya dari pemeriksaan BTA-nya. Jadi ada yang BTA-nya positif, ada yang BTA-nya negatif, maka kita harus lakukan yang namanya pemeriksaan pewarnaan BTA. Atau BTA itu kita sebut dengan pewarnaan Jill Nielsen. Ya, jadi basil tahan asam itu kan namanya pewarnaan Jill Nielsen. Dari sampelnya itu kan bisa ambil slit skin smear, bisa dari cuping telinga. Lebih spesifiknya itu cuping telinganya di area mana? Di area lobulus auricula. Jadi di daerah telinga yang tempat kita tindih itu di bagian bawah ya, di bagian lobulusnya, di situ nanti diambil sampelnya. Atau bisa juga di mana ada lesi kulitnya. Disitulah baru dilakukan si pewarnaan tadi. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya kalau mau mendiagnosis lepra atau morbus Hansen. Nah, untuk klasifikasinya sebenarnya nanti kalian bakal ketemu ada klasifikasi di luar ini. Tapi di sini yang kakak sampaikan ke kalian itu hanya yang perlu untuk diketahui aja. Karena balik lagi, untuk terapinya pun kita hanya menggunakan klasifikasi yang menurut WHO. Jadi di sini kita akan bahas klasifikasi yang menurut WHO saja. Untuk klasifikasi lepra menurut WHO, dia terbagi menjadi dua. Ada yang PB atau kepanjangannya Pauci baciller dan ada yang MB. Kalau MB berarti multibaciller. Oke. Nah, untuk perbedaannya ya, PB itu lesi kulitnya masih 1 sampai 5 lesi. Sedangkan MB sudah lebih dari 5. Dari jumlah sarafnya, PB itu cuma kena 1 saraf. Sedangkan MB sudah lebih dari 1 saraf. PB BTA negatif, MB BTA-nya positif. Nah, kalau ada kayak gini-gini, Dik, bagus ngafalin satu aja, nggak usah dua-duanya kita hafal. Karena kan nanti jadi memenuhi memori gitu kan. Nah, kalau kakak sih lebih milih hafalin yang MB aja. MB sama dengan lebih dari 5, lebih dari 1. Ya, jadi ini rumusnya. Ini adalah rumus untuk ngafalinnya. MB sama dengan lebih dari 5 ditambah dengan lebih dari 1. Jadi maksud dari lebih 5 ini adalah jumlah lesi kulitnya, kemudian ditambah ini maksudnya adalah hasil pemeriksaan BTA-nya, dan lebih dari 1 adalah jumlah saraf yang terkenanya. Jadi berarti kalau PB ya di bawah itu semua, jadi kita cukup ingetnya 1 aja. Nah, kita sudah bisa nih menentukan, oh ini PB, oh ini MB, udah bisa nih ya kan? Sekarang kita masuklah ke tata laksananya. Tata laksana lepra. Kalau lepra yang tipe PB, itu dia dibedakan ya. Berapa lesinya, itu beda nanti terapinya. Jadi nanti kalau dia yang tipe PB, dan lesinya cuma 1, tipe PB lesinya cuma 1, maka terapinya cukup 1 kali aja. Cukup single dose aja. Nah, apa itu Kak terapinya? Ingat terapinya itu ada ROM 6, 4,
Nah, kayak gitu cara ngafalnya. Rom 641. Jadi R-nya adalah rifampicin 600 mg, O-nya adalah ofloxacin 400 mg, dan M-nya adalah minocycline dengan dosisnya 100 mg. Nah, oke, jadi ingatnya gimana? ROM 641. Cukup single dose aja. Sekali minum aja kalau dia yang PB dan cuma satu lesi. Tapi kalau seandainya dia tipe PB dan lesinya itu mulai dari 2 sampai 5 lesi, maka dia harus minum obat selama 6 bulan. Nah, apa obatnya, Kak? Ingat aja obatnya itu ada RD. RD ya. Jadi kalau PB obatnya ada RD. R, rifampicin dosisnya sama 600 mg. Di sini dia minum Dapson 100 mg di hari pertama. Biasanya dia supaya nggak lupa, hari pertama itu begitu dia dapat obat, di depan petugas itulah dia disuruh minum. Saat itu juga. Nah, kemudian di hari kedua sampai hari ke-28 yang dimana itu siklusnya kita anggap 1 bulan, di rumah dia minum Dapson 100 mg per hari. Nah, jadi hitungan hari pertama sampai hari ke-28 itu udah kita anggapnya 1 bulan. Nah, nanti kalau udah habis obatnya, datang lagi lah dia minta obat lagi untuk bulan berikutnya. Siklusnya kayak gini-gini terus sampai 6 bulan. Paham ya? Di hari pertama dia minum rifampicin dan Dapson, lalu di hari kedua sampai 28 dia cukup minum Dapson aja dengan dosis yang sama. Kalau PB lesinya itu 2 sampai 5. Oke, bagaimana kalau dia ternyata tipenya MB? Kalau dia tipe MB, kita nggak peduli dia lesinya ada berapa. Pokoknya kalau dia tipe MB, dia harus minum obat itu selama 2 kali lipatnya. Jadi selama 12 bulan. Dan apa yang dia minum? Dia harus minum yang namanya RDK. Ya, jadi tambahkan lagi K-nya. Ada satu obat. Oke, rifampicin 600 mg sama, Dapson 100 mg sama. Bedanya MB itu dia harus minum clopazimine 300 mg. Itu di hari pertama. Nah, jangan lupa ya, clopazimine itu sama artinya dengan lampren. Jadi kalau ada soal nggak ada pula Kak obat clopazimine Kak, tapi lampren apa tuh lampren? Sama, lampren mau clopazimine itu sama. Ya, jadi nanti kalau tipe MB, RDK ini akan dikonsumsi di depan petugas di hari pertama. Lalu, hari kedua sampai hari ke-28 di rumah pasiennya itu akan mengkonsumsi Dapson 100 mg dan clopazimine. Itu pun clopaziminnya dosisnya cuma 50 mg per hari. Jadi di sini ada perbedaan dosis clopazimin. Di hari pertama dia 300 mg, tapi sehari-harinya itu 50 mg. Oke. Siklusnya kayak gitu terus, kayak gitu terus, kayak gitu terus sampailah nanti di 12 bulan. Nah, kalau untuk pertanyaan efek samping obat, Kak, efek samping obatnya tuh apa? Nah, jadi kalau untuk efek samping obatnya, si clopazimine itu dia bisa menyebabkan hiperpigmentasi kulit. Jadi kalau orang yang konsumsi clopazimine, dia jadinya kayak orang hamil. Tiba-tiba ada melasma, tiba-tiba ada bercak-bercak hitam kayak gitu ya. Itu adalah efek samping dari clopazimine. Lalu ada satu lagi yaitu Dapson. Kalau Dapson dia bisa menyebabkan anemia G6PD. Nah, kalian nggak tahu ya udah lewat atau belum nih materi home hematologi. Ini nanti untuk anemia G6PD itu kalian akan pelajarin lagi di materi hematologi. Oke. Nah, itu aja kalau untuk si morbus Hansen. Ini adalah contoh pasien-pasien lepra atau morbus Hansen
Jadi karena dia menyerang saraf, lama-lama jadinya itu jadi nekrosis dan putus-putus. Apakah ini bisa kembali lagi normal Kak kalau kita minum obatnya? Tentunya enggak. Tapi kan kalau kita minum obatnya itu kan jadinya mencegah perburukan. Setidaknya dia nggak makin putus gitu kan. Karena dia menyerang saraf, jadi lama-lama sarafnya itu ya menciut. Jadi dia neurovaskular distalnya bermasalah. Ya lama-lama jadi nekrosis, jadinya putus gitu. Jadi kayak gini, busuk dia. Dia jadinya ketarik karena dia busuk gitu. Oke. Nah, ada pula namanya reaksi kusta. Reaksi kusta ini nggak semua orang bisa kena ya dia. Jadi kalau reaksi kusta ini hanya orang-orang spesial aja. Ini adalah reaksi hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas akibat obat kusta. Nah, jadi orang yang udah minum obat yang kita ceritain tadi, ternyata dia ada hipersensitivitas akibat obat tersebut. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama, kalau orang kena reaksi kusta, dia akan mengeluhkan demam, lalu nyeri-nyeri sarafnya. Terus gejala-gejala penyerta demam, kayak badannya lemah, kemudian nyeri-nyeri sendi, dan lesinya itu kok tiba-tiba menjadi sangat aktif kayak gitu. Oh, berarti ini ciri-ciri dari reaksi kusta. Nah, kalian perlu tahu ya, bahwa reaksi kusta itu dia ada dua tipe. Ada yang namanya reaksi kusta tipe reversal, di mana tipe reversal ini sama artinya dengan tipe 1. Reaksi kusta tipe 1. Sedangkan ENL atau kepanjangannya adalah erythema nodosum leprosum. Ini adalah reaksi kusta tipe 2. Nah, apa bedanya? Oke. Hati-hati dengan tipe-tipe ya. Kalau untuk reaksi kusta itu kan dia ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 sama dengan reaksi reversal, lalu tipe 2 sama dengan ENL. Jadi itu nama lainnya. Oke, kakak mau jelaskan dulu perbedaannya. Untuk reaksi reversal ini, dia biasanya munculnya itu pada saat awal-awal terapi. Jadi munculnya pada awal terapi. Nggak jauh-jauh dari dia mulai minum obat. Bisa terjadi pada pasien dengan tipe PB, bisa terjadi dengan pasien dengan pengobatan tipe MB. Jadi dua-duanya itu bisa kena reaksi reversal. Sedangkan ENL atau tipe 2. Tipe 2 ini dia malah munculnya pada akhir terapi. Jadi pas udah mau selesai tuh pengobatannya, nah disitulah dia munculnya. Atau sesaat setelah terapinya selesai. Nah gitu. Dan untuk reaksi tipe 2, dia cuma bisa terjadi pada pasien yang tipe MB. Nah, jadi kalau pengobatannya itu tipe MB, berarti udah pasti tipe 2 lah reaksi kustanya gitu. Apalagi dia munculnya pada akhir. Ya, jadi bedanya kalau yang tipe 2 cuman terjadi pada MB, kalau tipe 1 bisa PB, bisa MB. Nah, itu perbedaannya. Kalau ditanya, ini kan judulnya reaksi hipersensitivitas. Yang reaksi reversal itu dia hipersensitivitasnya yang tipe berapa? Karena kan hipersensitivitas ini banyak deh, 4 tipenya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nah, ini hipersensitivitasnya yang tipe berapa gitu kan? Nah, untuk reaksi kusta yang tipe 1, hipersensitivitasnya adalah tipe 4. Nah, hati-hati dengan tipe ya. Ini reaksi kustanya yang tipe 1, hipersensitivitasnya yang tipe 4. Sedangkan reaksi kusta yang tipe 2,
hipersensitivitasnya adalah yang tipe 3. Makanya kalian sebenarnya bisa pakai yang namanya rumus 5. Pakai aja rumus 5. Nah, kan kalau misalnya reaksi kusta yang tipe 1 supaya 5 berapa? 4. Ya udah, pakai rumus 5. Jadi supaya 5 berarti hipersensitivitasnya adalah tipe 4. Reaksi kusta yang tipe 2 supaya 5 berarti hipersensitivitasnya tipe berapa? 3. Nah, jadi totalnya itu kalau dijumlahin jawabannya adalah 5. Nah, lalu kita bisa lihat di sini dari ruamnya. Untuk reaksi reversal, dia ruamnya itu berupa merah, nyeri. Ya, merah, nyeri. Sedangkan kalau ENL, ruamnya berupa nodul, sesuai dengan namanya nih, nodosum. Jadi dia ada nodul dan udah pasti nyeri. Ini adalah contoh gambarnya. Jadi udah jelas kalau di antara ibu sama bapak ini, ibu ini cuman merah doang. Berarti ini adalah reaksi kusta yang tipe 1 atau reversal. Apalagi ada clue saat awal terapi katanya. Tapi kalau si bapak ini udah jelas-jelas di situ banyak banget nodul, 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 nodul. Dan di spill pula nih akhir terapi atau setelah terapi. Ya udah, berarti ini adalah reaksi ENL. Nah, kalau kalian udah ketemu pasien ini, sebenarnya yang pertama itu dia harus dirujuk. Karena obatnya itu di puskesmas pun juga nggak bisa diberikan. Apakah kalau kena reaksi kusta itu, Kak, obatnya dihentikan, Kak, obat kustanya? Tentu jawabannya tidak. Jadi obat utama yang dia konsumsi itu tetap lanjut. Kalau dia konsumsi RD, ya udah lanjut RD. Kalau dia konsumsi RDK, ya tetap dia konsumsi RDK sama. Nah, tapi kita bisa obati gejalanya aja secara simptomatik. Contohnya, kan dia tadi ada demam. Udah, kasih aja paracetamol, kayak gitu. Dan nanti pasiennya ini akan mendapatkan steroid, yaitu prednison 40 mg per hari. Tapi ingat ya, untuk mendapatkan prednison ini kita rujuk dulu, bukan kita yang kasih prednisonnya. Nah, dengan catatan pasien-pasien yang dia tipe ENL. Nah, ingat ENL tadi kan asalnya dari reaksi kusta tipe apa? ENL itu kan dia asalnya dari yang tipe MB. Dan MB obatnya itu kan ada RDK, ya kan? Di mana clopazimine-nya itu di hari pertama dosisnya 300 mg, di hari kedua sampai hari ke-28, setiap harinya dia harus konsumsi 50 mg. Tapi kalau pasiennya ini sudah kena reaksi kusta yang ENL, dia harus konsumsi clopazimine hariannya menjadi 300 mg per hari. Nah, coba kita balik dulu ya ke slide yang tadi, biar supaya lebih relate lagi. Nah, ini dia. Nih. Tadi kan kita ceritanya kalau clopazimine itu di hari pertama dia minumnya dosisnya 300. Lalu di hari kedua sampai 28 kan 50 gitu kan. Nah, tapi
gampang sih. Ya, satu seruput aja bikin nggak tidur satu hari. Satu seruput aja bikin tidur nggak sehari. Apa jus? Makanya jangan hidupkan lampu. Jangan, panas mami ya. Jawabannya yang Ambil tempat aja ibu ini ya. geser. Kereta tadi dari dinas itu. Ngapain? Tapi makan pasir pak orang itu. Main makan pasir. Makan ngonton mandi. Oh. Terus orang itu makan pasir. Nggak bisa banyak yang boleh pilihan, sama semua 50.000. Lebih dari situ balik sendiri. Ya dok katanya. Pasir mana? Dia ciptain 15.000. Otin. Otin yang mana? Ada di bawah. Mama itu lagi ke bawah. Potongnya bawah itu di atas itu di bawah. Tapi di atasnya di sebelah kiri. Oh, yang mau coba itu yang murah itu. Lumayan juga. Iya. Kayak Berlemak atau keringnya Berlemak. apa? Bening gitu. Enggak. Lemak kayak pasir pelangi. Buahnya kalau bening itu yang enak. Oh. Kalau yang lain kan melimpah kok daging. Tapi melimpah. Jadi kalau makan pasir itu porsi mie-nya mungkin sedikit. Buahnya yang banyak. Banyak ya, satu mangkok itu Satu mangkok biasa. Oh, banyak lah berarti. Kayaknya dia berlemak. Ini dipakai es ini langsung. Minum di kulkas itu langsung. Asyik. Kita baru tadi es. Nanti oh. Kasih gula pasir.
Bang kulkas, bang kedap. Nge-freeze. Belum buka WA emangnya tadi. Apanya isi WA WA. Kalau aku mami ini. Nanti seragamnya Pak. Seragam dari mana? Seragam puskes. Kalau ternyata muncul di situ logikanya, orang-orang yang ada logikanya, dia pasti Mami putar ke, mami matikan swingnya. Oh, swing atas bawah mami bikin. Bawah kanan kiri. dia perlu diberikan. Semua. Kanan kirinya mana ada? Nah, itu untuk si urtikanya. Nggak ada mami. Kenapa? Ya nanti mami jatuh. Kau ini kalau Gak sengaja aku bikin kanan kiri. di mami pencet kanan kiri tadi. Berarti matikan dia. Nah, nggak ada lah kakak hari ini. Iya, bergerak dulu anaknya kakak.
bisa diberikan untuk jadi kata jarak ini dia kondisinya ada ya oke ya berupa adanya yang apa itu tapi kering kali, maksudnya kayak kurang, 30 pokoknya dia kayak 30 ke bawah padat langsung gitu loh, yang paham kan? Tapi enak kok. ya disebut dengan tergolong high risk. Gimana kalau kalian tanyakan? Ini enak sih. Gue memang suka yang ini. Dada, perut, jadi kalau kita 100 tambah 25 tambah 350.
dibagi 17 orang. 13. Oh, salah. Enggak, bagi 13 orang. 17 orang. Oke. Enggak sampai deh 3. 75.000 dibagi 17 orang. 2. Mam megang HP loh. Balik lagi awak kau ya. Tiga dah, Deng. Tiga puluh lima. 7.900. Kok 27? 475 dibagi 17 orang. Oh, kita dapat 13. Iya. Pantes kok kayak dulu masih 26.
Gimana cara mikirnya? Pikir aja gini, yang bahaya itu pastinya yang vulgar-vulgar kan? Pasti yang vulgar itu udah kena, yang vulgar itu ada IG dan komplain di lapisan makanya IG dan Bulan Maret ya Rabu. lalu kita masuk ke terapinya. Apakah udah pernah bilang belum? Setiap ada penyakit yang berkaitan dengan autoimun, Berapa? Bulan Maret. Enggak, Kamis. Itu tidak 5 Iya, Rabu. Hah? Selasa tanggal 24. jadi 600 miligram Ada yang mau untuk skenario di atas. Keluhan Usian. Nular. kejam. Cing. Karena dingin kan ya. Kenapa? Karena dia muncul saat cuaca dingin. Nah, jadi nanti pemeriksaannya sama udah 3 kali. Ya udah berarti
Sinus. D. Oke, jadi kalau di sini masih 90%. Oke, berarti kakak harus juga kedua paha. 2 paha 18. Paha dari 9 jadi 9. Jadi kan kalau kedua paha berarti 18. Berarti 18. Ya, Bu. 6%. Lils C. Dan bisa berupa lentikular luar D. Figus lunar. Vulgar. Oke. Ceritanya di sini nggak ada mulai alergi pun juga ada juga. Tapi di sini ceritanya Iri-iri. Oh. selain semua mereka terlihat kalau bilang itu
itu deh pas dia lihat. Jadi dia ada didapatkan bola putih kan sebar kenapa? Kamu kan di sini mau beli itu seragam. Berarti kakak next ya. Tapi misalnya nanti kayak kakak udah next, kalian kalau ada yang mau ditanya nggak apa-apa, tanya aja. Nah, kalau gitu kita masuk ke topik yang romantis ya. Nomor satu apakah ini romantis? Gitu, karena atau bahkan di diri dia sendiri. Tipe satu polimorfik. Poli artinya dari banyak yang debu di bantal namanya. Kabur itu juga dulu apa gitu? Dewasa itu
posisinya sebenarnya di bagian depan. Sebenarnya di seperti obat pun dari faktor penyebab dan sedikit atau yang itu doang atau di batu atau di pipis jadi bisa pakai nah itu adalah dermatitis atopik dermatitis atopik untuk dermatitis kontak DKA dan DKI. Nah, kita bedain dulu yang pertama dulu. Dermatitis kontak anak merupakan persensitivitas. Persensitivitas itu bukan itu bukan bisa pakai nggak bisa pakai yang artinya ini nggak semua orang bisa pakai sama nggak semua orang nah jadi kalau ada kontaknya dengan zat iritan kita bisa teriritasi atau sesuatu yang berbau basah atau yang lainnya dermatitis kontak anak ya dan kita lihat lagi
ya tempel. Jadi harus kita tempelkan dia dengan berdaya. Nah, hasilnya dia dermatitis alergi saat kita tempelkan dengan berdaya agak muncul. Nah, jadi kalau misalnya lambat, jadi nggak begitu lama, dia langsung beruang. Oke, tapi kalau udah kontak kiri saat dilakukan pesta, saat dilakukan ya, bersama anaknya juga akan bisa mengulang tubuh. Kita hindari faktor penyebabnya. Kita berikan vaksin saja ya. Kemudian di sini ada namanya dermatitis venosa. Dermatitis venosa ini tentunya juga iritan. Dermatitis iritan tokofidik. Nah, jadi kalau sudah dermatitis venosa, penyebabnya ya riwayat insect bite. Nggak ada. Nggak ada. Karena nggak ada. Kamu tadi berarti ada di riwayat bepergian. Banyak pepohonan. Itu sampai
Tapi yang ngomongnya dia berdasarkan nama lain dari hepatitis ya. Hepatitis virus katanya gitu. Jadi karena rasa perlu juga lah ya untuk kita tahu hepatitis kita berupa adenovirus atau kentang. Nah, makanya kita sepanjang ini juga kan mungkin semuanya. Terus kita jual, nah, itu kan ada koknya. Nah, terus kita jual juga kan. Kita pakai alat aja, atau ya udah dimasukin itu dia harus diberikan proteksi. Jadi orang itu memang kayak orang kebabaran gitu, kayak melepuh dia. Awalnya nanti ada untuk hepatitis yang penyebabnya karena stres. Disebut dengan poliden. Bisa nih. Kenapa ya? Ada cerita dari dia seorang ujian kompetensi. Ujian kompetensi terus bagus. Ngasih motivasi gitu, tapi arahnya dia mau ngarahin ke stres. Untuk agak sulit, apapun modifikasi, kulitnya tebal. Paling tetap bisa ini pilihan lainnya itu kalau nggak ada itu seperti ini. Jadi dia tebal-tebal tapi masih ada garis-garis kulitnya, sehingga bentuknya tuh juga yang menyebabnya itu stres, yaitu hepatitis pulmonaris. Hepatitis pulmonaris pun punya nama lain, kita sebutnya
Ozim itu nama lainnya adalah gambarnya nah, bagian inilah yang kita sebut istilahnya namanya OCD atau kehadiran. Dia sama-sama dan berbeda dan sama kemudian next lagi ada dermatitis patatis. Oke, juga dermatitis patatis. Jadi ruangnya seperti ruang ada kita lakukan dengan riwayat kita masuk ke baik itu sering bisa karena umur memang setuju. Kemudian sekali. yang buruk Jadwalnya tiap siang. Jam ngantuknya situ apa ya? Pagi bangun tuh belum. Keluar lagi. Malam nanti dengan pasien itu. Jangan apa aku mau beli apa? Pajangan Menara Eiffel yang 70 sen. Bilang apa? Harganya 1 juta. Apa? Shopee. Usulnya aku belikan. Yang duluan Siti aja itu udah 50. Apa 70 sen ketemu tak di sana. Dua sendiri. ini jamurnya juga tapi kita pilihannya adalah ketika kandungannya sudah hilang makanya positif adalah jika seorang sudah jelas informasinya positif yang disebut dengan
ada gagasan di ternyata. Dia ada riwayat permainan kelompok. Langsung aja lah matematikanya. Jadi nanti kalau matematiknya itu bisa kita pilih yang namanya nilai optimal. Boleh kita pilih. Itu jangan lupa. Satu konsep. Nanti kalau ada hanya positif berarti kan jauh. Udah kering, udah kering. Bawa ya. Nggak bisa. Nah, ini ya. Jadi kita tadi mau bilang untuk start Biasa semua.
Ada yang mau ditanya? Dia nanti B. Oke. Jadi ini jawabannya memang B ya. Apa yang Oke, ini benar jawabannya yang B. Namanya apa nih? Disebut dengan ada cita-cita
B, kalau tadi dia posisi apa? Oke, jadi jawabannya kita pakai apa yang kemarin masih ya, probabilitas 1,5%. Nah, di sini kemungkinan kita adalah seorang selebriti, itu kata Wikipedia. Lokasinya di tempat-tempat yang berminyak. Kemudian rumahnya juga di dunia.